Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Analitik Visualisasi Data kelas D akan mempresentasikan tugas proyek akhir dengan judul Analisis Pengaruh Penggunaan Device saat Pembelajaran Daring Terhadap Kelelahan Fisik Mahasiswa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok C7 yang beranggotakan Lili Dwi Wulandari dengan NIM 202410101001, Faihan Maulana R dengan NIM 202410101003, Gusti Ayu Airun Nisa dengan NIM 202410101025, Anita Sylvia Budiati dengan NIM 202410101037, dan yang terakhir adalah M. Hidayatur Rahman dengan NIM 202410101057. Kemudian, outline bahasan yang akan disampaikan meliputi yang pertama, pendahuluan atau latar belakang, kedua, metode, ketiga, hasil visualisasi data, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Berikut merupakan paper yang telah kami buat sebelumnya berdasarkan ketentuan yang telah diberikan. Kemudian yang berikutnya ada pendahuluan dan latar belakang. Nah, latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah dampak pandemi yang terjadi di Indonesia membuat sistem pembelajaran yang tadinya dilaksanakan secara tatap muka harus berganti menjadi pembelajaran secara daring atau online. Perubahan sistem pembelajaran ini menyebabkan mahasiswa di Indonesia harus beradaptasi dengan cara belajar yang baru. Adaptasi yang terjadi ini menyebabkan banyak dampak, ada yang berdampak positif maupun berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah Zoom fatigue. Nah, apakah Zoom fatigue itu? Zoom fatigue merupakan kelelahan yang diakibatkan oleh penggunaan video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kelelahan yang terjadi biasanya adalah kelelahan fisik, bahkan juga dapat menurunkan konsentrasi belajar. Kemudian berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tadi, maka kami merumuskan hipotesis yaitu terdapat pengaruh antara device yang digunakan terhadap kelelahan fisik yang dirasakan atau Zoom fatigue oleh mahasiswa Indonesia. Baik, selanjutnya itu ada metode dan pengumpulan data. Yang pertama, dari penelitian ini kami melakukan proses pengolahan data, di mana yang pertama ini kami buat flowchart dari proses pengolahan data. Kemudian pertama juga kami mencari dataset dari open source Kaggle, itu kaggle.com. Selanjutnya setelah didapatkan dataset tentang Zoom fatigue ini, kami melakukan pra pemrosesan data dengan menghilangkan atau membersihkan nilai NaN atau NaN untuk dibersihkan dan dilanjutkan dengan menghapus data duplikasi, menghapus kolom yang tidak dibutuhkan, serta melakukan reduksi data untuk mendeteksi dan menghapus adanya data outlier. Baik, setelah dilakukan proses pra-pemrosesan data, selanjutnya di sini kita melakukan pemrosesan data. Nah, di dalam pemrosesan data ini, kita bakalan mengolah data sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Nah, setelah data ini selesai diproses, selanjutnya kita visualisasikan. Nah, apa sih tujuan dari visualisasi data itu? Tujuan dari visualisasi data untuk memudahkan kita dalam proses membaca data yang kita butuhkan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan juga pembahasan. Oke, di sini yang pertama yaitu visualisasi data waktu rata-rata online berdasarkan gender. Nah, dapat dilihat di sini ada sebuah diagram batang, di sini ada dua bar. Yang pertama yaitu bar laki-laki dan juga bar perempuan. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya waktu rata-rata yang digunakan mahasiswa secara keseluruhan dalam kegiatan online yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 7 jam. Sedangkan rata-rata untuk mahasiswa perempuan yaitu 6,3 jam dan untuk mahasiswa laki-laki selama 5,6 jam. Baik, untuk yang selanjutnya kita juga memvisualisasikan data yang kita dapatkan di Kaggle tersebut untuk membandingkan setiap kolom yang ada di dataset tersebut. Di sini didapatkan keluhan yang sering dialami oleh mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan secara daring, itu setidaknya ada 6 keluhan, yaitu mulai dari mata lelah, pegal pinggang, kesemutan, pegal leher, sakit kepala, dan yang terakhir adalah pegal jari. Di sini kita juga bisa melihat pada pie chart yang kita buat, mata lelah menjadi
keluhan yang paling sering dialami dengan persentase sebesar 23,3%, pegal pinggang 21,8%, kesemutan 15,5%, pegal leher 19,7%, sakit kepala 14,2%, dan yang terakhir pegal jari 5,5%. Selanjutnya, kita juga mengetahui bahwasannya keluhan yang dialami oleh mahasiswa tersebut juga bergantung dengan device yang mereka gunakan. Jadi, pada dataset tersebut mengambil 3 device, yaitu ada device handphone, laptop, dan juga komputer desktop. Nah, dari ketiga device tersebut, kita juga membandingkan antar kolomnya untuk mengetahui gejala apa atau keluhan apa yang sedang dialami berdasarkan device yang mereka gunakan. Maka di sini terdapat 3 pie chart. Untuk yang pertama, rata-rata keluhan yang dialami mahasiswa ketika menggunakan handphone itu tetap pada mata lelah, diikuti oleh pegal pinggang sebanyak 19,6%, dan untuk device laptop itu terdapat juga untuk mata lelah dan hampir sama dengan pegal pinggang, yaitu sebesar 22,0% dibanding dengan 23,1%. Sedangkan untuk device komputer, di sini yang lebih banyak itu justru pada pegal leher dan juga pegal pinggang. Di sini nilainya sama, sedangkan untuk mata lelah itu sebesar 26,7%. Dan lebih spesifik lagi, untuk di komputer ini tidak ada yang mengalami kesemutan dan juga pegal jari. Oke, berikutnya hubungan gender terhadap keluhan yang dirasakan ketika kuliah daring. Dari hasil visualisasi di samping, dapat disimpulkan bahwasannya perempuan lebih sering mengalami kelelahan fisik. Hal ini disebabkan karena self-focused attention atau kewaspadaan mengenai bagaimana penampilan mereka saat terlihat di kamera. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dari pembahasan dan hasil yang tadi, dapatkan bahwa keluhan yang dialami mahasiswa saat kuliah daring yaitu kelelahan mata, sakit kepala, kesemutan, pegal leher, pegal jari, dan pegal pinggang. Baik, dari proses penjelasan tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman, dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat diperoleh sebuah data di mana mahasiswa perempuan melakukan pembelajaran daring dengan durasi waktu selama 6,3 jam dan mahasiswa laki-laki dengan durasi selama 5,6 jam dengan menggunakan platform online Zoom Meeting. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya Zoom fatigue pada kelelahan fisik mahasiswa. Nah, kelelahan fisik yang dikeluhkan oleh mahasiswa adalah mata lelah dan juga pegal pinggang. Dapat diketahui juga bahwasannya mahasiswa yang lebih sering merasakan kelelahan fisik yaitu perempuan. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya self-focused attention yang dialaminya, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya hipotesis yang telah dirumuskan terbukti benar. Berikutnya, berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, maka kami mengusulkan saran untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran yang sedang dijalankan saat ini, sehingga dapat mengendalikan terjadinya Zoom fatigue. Selain itu, juga perlu melibatkan peranan konseling untuk membangun semangat dan mental mahasiswa Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kembali semangat mereka dalam kegiatan pembelajaran daring. Demikian pemaparan atau presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.